Yang pertama adalah bahwa badan ini ada dengan berbagai tugas dan fungsinya sudah sangat baik dan sudah ada beberapa kewenangan dari berbagai kementerian yang dilimpahkan kepada Badan Pangan sesuai dengan perintah Presiden, sesuai dengan perintah dari Perpresnya. Tetapi masih harus amat sangat erat berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi syarat nomor satu dari badan ini adalah dia harus bisa mampu untuk membangun jejaring, membangun kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di pemerintah, kementerian, lembaga, maupun juga dengan tadi sudah saya katakan dunia usaha, pemerintah daerah, demikian juga bahkan dengan para akademisi, peneliti, mereka yang memiliki data, informasi mengenai pangan kita. Itu menurut saya persyaratan yang pertama. Pangan ini begitu pentingnya, kita tidak bisa tidak bisa terus mengambil mengambil kuasa gitu. Badan ini kalau dia menggunakan pendekatan kekuasaan penuh, menurut saya malah justru nantinya akan berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sangat segera engage dengan memanfaatkan teknologi, kemampuan untuk mampu membangun dan memahami pangan ini secara komprehensif. Nah, terutama dari sisi data dan informasi tadi. Bukan hanya di dalam negeri, lokal, regional, nasional, tapi juga internasional, bahkan global. Itu menurut saya syarat yang juga mutlak dimiliki oleh Badan Pangan ini. Kita juga harus ingat bahwa badan ini adalah badan pemerintah, bagian dari kementerian dan lembaga, dia akan membutuhkan APBN, dia akan butuh support DPR, Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Jadi ini dua kata kuncinya ada di sana. Yang pertama adalah sekali lagi koordinasi dan jejaring, networking, dan yang kedua adalah untuk bisa secara segera memahami dinamika yang ada dengan data dan kondisi yang sangat advance sebenarnya sekarang di bidang pangan kita ini. Baik, terima kasih Pak Bayu terkait dengan hal ini. Kalau untuk Pak Ihsan sendiri seperti apa Anda melihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh BPN ini untuk menyelesaikan karut-marut yang ada dalam tata kelola pangan kita? Ya, Mbak Monica, jadi kalau saya lihat ini kan badan baru ya. Sebenarnya ini badan, kalau kita bicara zamannya Pak Presiden Habibie itu kan ada Menteri Urusan Pangan itu. Outstrip Kepala Bulog. Sebenarnya ini kan kita bagaimana mengembalikan peran negara untuk mengelola pangan. Terlepas dari tujuan yang sudah dicantumkan di dalam Perpres 66 2021, ada dua agenda besar menurut saya yang harus diselesaikan segera oleh Badan Pangan ini. Pertama adalah saya, kalau bahasanya Prof. Bayu kan koordinasi. Kalau saya bagaimana kemudian menyelesaikan dalam tanda kutip ego-ego sektoral dari masing-masing kementerian teknis yang kemudian kewenangannya itu diambil dalam tanda kutip ya, diambil oleh Badan Pangan Nasional. Ini sulit juga sebenarnya sesungguhnya bagaimana ada ketegasan dari masing-masing pihak, ada pembagian tugas yang jelas, walaupun sudah ada Perpres, tapi kan pelaksanaan di lapangan kan terkadang menjadi kendala. Maka kemudian tugas pertama yang paling mendasar menurut saya bagaimana menyelesaikan ego sektoral di masing-masing para stakeholder pengambil kebijakan pangan. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, sebenarnya juga ada BPOM di situ karena kita Badan Pangan ini kan ada standar keamanan pangan. Nah, belum lagi beberapa stakeholder yang lain. Itu yang menurut saya tugas mendasar dari yang harus diselesaikan awal bagaimana Badan Pangan ini bisa bergerak. Yang kedua adalah sinkronisasi data. Jadi sinkronisasi data, baik itu data produksi, data konsumsi, yang seperti kemudian tadi disampaikan Prof. Bayu, data bagaimana kondisi pangan global, gitu, regional, dan juga para stakeholder di daerah. Nah ini yang kemudian harus diselesaikan segera oleh Badan Pangan. Makanya kemudian tadi saya sudah sampaikan, agak cukup mendesak kemudian Badan Pangan ini membuat satu neraca pangan bahwa ada 9 komoditi atau 9 produk pangan yang dikelola oleh Badan Pangan ini, ya kita konsentrasi pada 9 itu dulu saja kita mulai. Kalau ini berjalan kan ini sebenarnya di dalam Perpres juga sudah terbuka. Sementara ini 9, tetapi bahwa kemudian ada penambahan itu bisa dibuka dengan Perpres yang lain atau ada revisi terhadap Perpres 66 tahun 2021 ini.
Jadi dua hal itu menurut saya tambahkan saja tadi dari Prof. Bayu, ada dua PR pertama dari Badan Pangan ini. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan ego sektoral, yang kedua sinkronisasi data yang mutlak dilakukan bagaimana Badan Pangan membuat satu neraca pangan nasional yang kemudian diketahui oleh para stakeholder lainnya, disepakati sama-sama begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.